Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, baina Ayyubu alaihi salam, ketika Nabi Allah Ayyub alaihi salam yagtasilu uryanan, beliau Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang. Fakharra alaihi jaradun min zahabin, tiba-tiba jatuhlah di hadapan Nabi Allah Ayyub alaihi salam, yaitu belalang kayu tapi terbuat dari emas. Jadi ada jarad min zahab. Jadi diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat, diantaranya Abu Hurairah, itu dulu katanya pada saat Nabi Allah Ayyub alaihi salam ketika lagi mandi, kebetulan mandinya uryan, dalam keadaan telanjang dia. Tiba-tiba ada seekor balang jatuh di depan Nabi Allah Ayyub alaihi salam, dan balangnya bukan sembarangan balang, tapi belalang yang terbuat dari emas. Mungkin kalau dibawa ke Bayuran lumayan juga itu. Ada berapa kilo mungkin, atau berapa kalau belalang kayu kan agak besar itu. Nah itu terbuat dari emas. Artinya ini satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub itu dulu nabi yang paling kaya, Bapak Saudara. Jadi Nabi Ayub itu punya kekayaan yang begitu banyak. Keturunannya banyak, kekayaannya banyak, tapi iblis tidak suka. Iblis tidak senang. Dia bilang sama Allah, wahai Tuhanku, itu Ayub ibadahnya rajin, tekun, karena memang dia dikasih kaya, keturunannya banyak, anak-anaknya banyak, kaya, pantas aja kalau dia senantiasa tekun ibadah kepada Engkau ya Allah. Coba kalau seandainya dia miskin, enggak punya keturunan, pasti dia enggak mau ibadah. Tuh, Allah mau buktiin. Kata Allah, enggak mungkin hamba saya namanya Ayub begitu. Coba ya Allah. Nah, akhirnya benar tuh diuji Bapak, Ibu, Saudara. Nabi Ayub akhirnya sedikit demi sedikit diangkat kekayaan dan apa yang dimilikinya oleh Allah, sampai menjadi miskin sama sekali, bahkan punya sakit yang benar-benar dijauhi oleh masyarakat. Tinggal istrinya yang setia. Pertama anaknya satu-satu meninggal, kekayaannya satu-satu habis ludes, sampai-sampai nggak punya apa-apa lagi. Lalu sakit dan itu dijauhi oleh masyarakat. Tinggal istrinya yang sangat setia. Nah, seperti itu. Istrinya cantik sekali. Bahkan dia tanpa memberikan informasi kepada suaminya, tuh rambutnya yang begitu cantik dijual karena untuk apa? Untuk mendapatkan uang makan hariannya. Ketika Nabi Ayub tahu, baru marah benar dia. Tuh, jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ayub walaupun dalam kondisi udah jatuh miskin, enggak punya anak keturunan, bahkan sakit, tetap ibadahnya tekun. Jadi enggak ada bedanya. Saat lagi kaya ibadahnya rajin, saat lagi miskin ibadahnya rajin. Nah, ternyata tidak sesuai yang diduga oleh iblis laknatullah. Oh, ternyata enggak begitu hamba saya, kata Allah. Jadi Nabi Ayub itu satu contoh. Dia senantiasa bersyukur, terus ibadah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Waktu kaya tetap rajin ibadahnya. Saat diuji miskin juga tetap dia tekun ibadahnya. Nah, itu contoh Nabi Allah Ayyub alaihis salam. Nah, ini ketika Nabi Ayyub alaihissalam lagi mandi,
Ya, kata Nabi Muhammad mandinya saat itu orianan, telanjang memang. Tiba-tiba Allah uji, ada balang datang jatuh di depannya, dan balang itu terbuat dari emas. Nah, bagaimana sikap Nabi Allah Ayyub alaihissalam? Faja'ala Ayyubu yahsi fi saubihi. Lalu Nabi Allah Ayyub sembunyikan itu balang kayunya yang terbuat dari emas ke dalam pakaiannya. Disembunyikan, diambil, ditaruh di dalam bajunya. Ya, tuh masih kepengen juga. Padahal saat itu Nabi Ayub udah kaya banget. Ya, tapi yang namanya manusia tuh begitu. Ya, walaupun udah kaya masih kepengen juga. Tuh, jadi padahal tuh Nabi Ayub udah kaya tuh Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah uji, datang balang kayu terbuat dari emas, tertarik juga. Ya, diambil juga, dikantongin. Ya, tuh seperti itu. Nah, ini artinya memang yang manusia punya watak begitu. Ya, makanya kadang-kadang ada orang bilang yang kaya makin kaya. Ya, jadi dia nggak cukup dengan yang sudah dimilikinya. Kalau kata kita ya dia udah enak, udah kaya, tapi sama dia masih belum aja, masih tetap terus ingin mengumpulkan kekayaan-kekayaannya. Nah, begitulah sifat manusia. Ya, seperti itu. Makanya Nabi gambarkan seperti itu. Ya, makanya manusia itu enggak ada yang cukup. Jarang yang bersyukur, apalagi qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata manusia masih kurang. Ya, ada orang punya cita-cita, saya kalau punya gaji 5 juta sebulan enak kali dah nih. Ya, enak ibadah dah, rajin dah. Dikasih sama Allah 5 juta, ternyata kurang. Ya, baru 5 juta. Kalau andaikan saya gak dapat gaji 7 juta, ya enak nih. Dikasih 7 juta, cukup? Enggak. Tetap ya seandainya 10 juta enak kali. Dikasih 10 juta Bapak Ibu Saudara, tetap aja. Tuh, makanya ya orang-orang yang sudah diberikan gaji dikata ente kalau udah dikasih gaji begini nggak ada yang korupsi lagi dah, mudah-mudahan aman, gajinya udah gede, ditaikin gajinya, ya semakin besar juga korupsinya. Tuh begitu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa manusia jarang yang bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tuh, makanya di sini jadi satu pelajaran buat kita, Pak. Kita tuh harus bisa mensyukuri apa yang Allah udah berikan. Yang namanya manusia nggak pernah cukup Bapak Saudara, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Makanya kata Nabi, orang kaya itu sebenarnya dilihatnya bukan dari hartanya, tapi dari hatinya. Tuh, hatinya kaya enggak? Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang kaya, Pak. Ya, kaya hati maksudnya ya. Ya, artinya kaya hati bagaimana? Enggak pernah iri, enggak pernah dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tuh, kita kalau udah ngiri, udah dengki, enggak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, wah, itu Masya Allah, ya cukup bahaya, Pak. Ini penyakit hati. Ya, penyakit hati namanya. Nah, ini Nabi mengajarkannya begitu. Ya, supaya kita bisa termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, jadi ketika Nabi Allah Ayub ngambil balang kayu yang terbuat dari emas tersebut, dipanggil, ditegur sama Allah. Panadahu rabbuhu azza wa jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Allah Ayub itu berkata, dibilang begini, ya Ayub, wahai hambaku Ayub, alam akun agnaituka amma taro, bukankah saya sudah memberikan kekayaan kepada kamu kebanding dari apa yang kamu lihat? Nah, begitu. Ya, itu yang kamu lihat baru balang kayu yang terbuat dari emas, belum ada apa-apanya kebanding yang saya sudah berikan kekayaan yang kamu miliki. Ditegur tuh. Ya, jadi Nabi Ayub ditegur Bapak Saudara. Wahai Ayub, ya bukankah saya sudah memberikan kekayaan kepada kamu? Ya,
Itu yang kamu lihat baru balang kayu terbuat dari emas, itu belum ada apa-apanya terkait dengan apa yang saya sudah berikan kekayaan kepada kamu. Lalu dijawab sama Nabi Ayub, qala bala, kata Nabi Ayub, iya ya Allah, benar, menyadari itu. Nabi Allah Ayub langsung menyadari, oh iya, ternyata memang begitulah yang namanya manusia. Watak manusia enggak pernah cukup berarti. Walaupun kita udah dikasih kaya, kemudian ada lagi sesuatu masih kepengen juga masih. Nah itu dirasakan sendiri oleh siapa? Oleh Nabi Allah Ayub alaihis salam. Makanya kata Nabi Ayub, bala, iya ya Allah, wa izzatika, demi keagungan engkau ya Allah, walakin akan tetapi la ghinabi an barakatika, tidak ada yang cukup untuk aku terkait tentang keberkahan yang telah engkau berikan. Tapi keberkahan, kata Nabi Ayub, yang saya belum dapatkan secara penuh. Ya, jadi saya masih kurang untuk selalu mendapatkan nilai-nilai keberkahan dari engkau ya Allah. Makanya Bapak, Ibu, Saudara, yang terbaik buat kita itu apa? Nilai-nilai keberkahan. Tuh, jadi nilai keberkahan yang paling penting. Jadi yang kita harapkan supaya keberkahan. Ya, jadi tanpa keberkahan tidak ada arti kehidupan kita ini. Ya, makanya yang kita cari itu Pak, keberkahan. Rezeki itu kalau berkah insya Allah. Nah, masalah yaitu banyak dan sedikitnya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tetapi kata Nabi Ayub, kita nggak pernah kurang, nggak pernah cukup terkait tentang keberkahan yang telah diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta hidup berkah, ya punya anak keturunan berkah, ya apa yang Allah kasih penuh dengan keberkahan. Itu tuh yang kita minta. Ya, jadi itu yang paling mahal, keberkahan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Babu fadlil ghani asyakiri wa huwa man akhazal mala min wajihi wa sarafahu fi wujuhihi al ma'muri biha. Kemudian ini satu bab menerangkan tentang keutamaan orang yang kaya dan orang yang bersyukur. Kaya bersyukur. Kalau miskin sabar timpalannya. Ya kalau kaya bersyukur. Ini banyak orang kaya kagak bersyukur. Banyak orang miskin kagak sabar. Nah, jadi memang kehidupan ini tidak lepas dari itu. Ya, ini dua-duanya sifat mulia. Kaya bersyukur mulia, miskin sabar mulia. Nah, ini yang diterangkan ya keutamaan orang kaya yang bersyukur. Nah, bagaimana cirinya? Kata Rasulullah tuh, orang yang kaya yang bersyukur adalah orang yang bisa mengambil harta sesuai dengan jalannya dan mentasarrufkannya, menggunakannya, mengolahnya, ya mendistribusikannya juga sesuai dengan jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang kaya yang bersyukur. Ya, jadi orang kaya yang bersyukur itu artinya ya dia ngambil ya sesuai yang diperintahkan. Kalau ini bukan miliknya, ini bukan haknya, udah jadi ambil lagi. Ini kadang-kadang yang udah bukan miliknya diambil lagi. Nah, itu namanya orang yang gak bersyukur. Ya padahal Allah udah kasih dia kecukupan. Ya mestinya bersyukur. Bagaimana caranya? Ambillah harta yang memang miliknya sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengambil harta tidak sesuai dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia ngambilnya dengan jalan yang sesuai, dengan jalan yang halal, nanti memanfaatkannya lagi sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi ada inputnya, ada outputnya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, yang masuknya jalannya halal, dapat ridho Allah. Nah, kita keluarin lagi sesuai dengan perintah dan dapat ridho Allah. Itu namanya yang bersyukur. Yaitu orang kaya yang bersyukur, begitu ya Bapak Ibu Saudara.
Ya, jadi masuknya sesuai dengan perintah dan ridho Allah, keluarnya juga sesuai dengan perintah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang suka memberi dan orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, kemudian dia akan membenarkan dengan hal-hal yang baik, surga diyakini. Tuh orang-orang yang suka yang memberi, orang-orang yang suka yaitu bertakwa, dan berarti dia membenarkan bahwa nanti di akhir kehidupan ada yang namanya al-husna. Al-husna itu ya surga. Ya, jadi balasan Allah yang terbaik nanti di akhirat itu al-husna. Tidak lain itu adalah apa? Surga. Pasanuyassiruhu lil yusra, maka nanti kami akan berikan jalan kepadanya, yaitu jalan-jalan kemudahan. Jadi nggak ada yang disusahin urusannya, insya Allah dikasih kemudahan aja, gampang aja udah urusan-urusan dunianya. Kenapa? Karena dia suka memberi dan dia selalu bertakwa, memberi, bertakwa dan memberi, sehingga Allah akan memberikan kemudahan jalan-jalannya di dunia ini. Ini surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 7. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala saufa yarda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nanti orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan dari api neraka. Wasayujannabuha itu artinya dijauhkan ya dari api neraka. Itu api neraka maksudnya. Siapa yang dijauhkan dari api neraka? Ya al-atqa, orang yang paling bertakwa. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen dijauhkan dari api neraka, ayo sama-sama kita tingkatkan ya ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya orang-orang bertakwa saja yang dijauhkan dari api neraka. Siapa orang yang bertakwa? Nah Allah sebutkan lagi, allazi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa mendatangkan hartanya ya lalu dibersihkannya. Jadi setelah dia punya harta dibersihkan, dia punya harta ya dibersihkan. Artinya dibersihkannya diapain? Dikeluarin zakatnya, sedekahnya, infaknya. Itu namanya hartanya jadi bersih. Ya, jadi harta yang sudah dimilikinya kemudian dibersihkannya dengan cara berzakat, berinfak dan bersedekah. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada satu orang pun yang ada di sisinya ya berupa nikmat yang bisa dibalas, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali berharap ya akan keredoan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan insya Allah nanti dia sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dia senanginya, redoinya. Tuh, jadi harapan dia tidak lain ya apa yang udah diberikan tadi, semata-mata ingin mencari ridho Allah, ingin mencari yaitu apa ya kesenangan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya
Intubdus sodakoti, jika kamu nampakkan sodakoh kamu, fani'imma hiya, maka itu yang terbaik. Wa intuhpuha, jika kamu sembunyikan juga sodakoh, nah itu waktu tuha, dan kamu memberikannya al-fuqar kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, lebih bagus lagi. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa orang yang bersedekah itu ada dua macam, ada dua model. Ada yang ditampakkan, disebutkan, berarti nih saya bersedekah, ada yang sebutkan namanya, berapa rupiah, manfaatnya buat apa, itu dijelaskan. Khairul lakum, bagus, itu disebut fani'imma, itu sebagus-bagusnya. Nah ada lagi yang orang sodako tapi disembunyikan, dirahasiakan. Nah itu lebih bagus lagi, bahwa khairul lakum. Jadi yang satu bagus, yang satu lebih bagus. Sodako ya alaniyah namanya, sodako yang dijelaskan gitu Bapak Saudara. Jadi kalau ada saudara-saudara kita misalnya bersodako untuk musola al-barokah, disebutin namanya, ya itu termasuk sodakoh alaniyah, bagus. Nah ada lagi saudara kita yang memberikan sodakohnya misal untuk musola al-barokah, nggak ada yang tahu karena disembunyikan, dirahasiakan, udah yang tahu Allah saja. Nah itu lebih bagus ya. Jadi ada dua tuh ya, ada dua istilahnya. Nah ini dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan, itu bedus sodakoti fani'imma hiya, wa intuhuha wa tutuhal fuqara wa huwa khairul lakum. Jadi kalau disembunyikan gak ada yang tahu, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, itu namanya kinayah, satu istilah, bener-bener rahasia, gak ada yang tahu entah siapa ini yang ngasih sumbangan, yang ngasih infak sodakoh, pokoknya gak ada yang tahu, tiba-tiba ada aja bentuknya tuh. Nah itu namanya sodakoh ya, sir namanya. Nah jadi yang satu bagus, yang sir lebih bagus. Kenapa yang sir lebih bagus? Karena lebih mendekatkan kepada keikhlasan ya, minimal begitu, lebih mendekatkan kepada yang ikhlas. Yang nyebutin namanya bukan kagak ikhlas, ikhlas juga. Sebab keikhlasan itu adanya di dirinya masing-masing, ada di hatinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa menilai, oh ini sodakonya ria, oh ini kagak, nggak tahu kita. Ya, yang dia jelaskan ataupun yang disembunyikan itu nggak ada yang tahu apakah itu ya termasuk ria ataupun tidak. Cuma kata Allah begitu, ada dua, yang satu bagus, yang satu lebih bagus. Dan bahkan sedekah sir itu di samping lebih bagus dan bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan sedetil-detilnya apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah yang lebih tahu dah. Ya, jadi apapun yang kamu kerjakan dengan sedekah sir atau sedekah alaniyah, itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu akan memperoleh kebaikan sehingga kamu berinfak dari apa yang kamu cintai. Tuh, jadi kita baru dinilai orang yang punya kebaikan kalau kita sudah mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Kita waktu sehat masih demen sama harta, kita waktu sehat masih demen sama duit, tapi harta dan duit yang kita miliki kita infakkan. Nah itu kita termasuk hamba Allah yang baik ya, begitu. Tapi kalau kita udah mau mati baru udah harta saya sedekahin aja, itu bagus, tapi masih lebih bagus saat dia lagi demen-demennya sama duit. Ini kayak bapak sekarang, demen gak sama duit pak? Iya, lagi demen-demennya sama harta.
Nah saat itulah berikan infak sedekah. Ya, kita lagi demen sama uang, nah tapi kita berikan, kita infakkan. Itu kata Allah termasuk orang yang sudah mencapai nilai kebaikan. Tapi kadang-kadang ada orang yang sayang, ya sayang dengan harta, dikumpulin aja tuh harta. Ya selesai, udah dikumpulin banyak, dimati. Ya tuh harta yang dikumpulin dibawa nggak kira-kira? Enggak Bapak Saudara, enggak dibawa. Ya, itu yang memanfaatkannya siapa? Ya bukan dia, orang lain. Nah begitu. Coba kalau diinfakkan, itu jadi amalan baik buat dia di akhirat. Nah begitu. Ya makanya kita harus berpikir begitu juga. Harta jangan kita kumpulin aja Pak. Kalau kita kumpulin aja, nanti kita mati kita kagak bawa. Ya tuh begitu. Kadang-kadang orang yang kita ya kasih tuh harta dipanding poya-poya, ya dihabiskan, dilupa sama kita. Ya berinfak dilupain. Kadang-kadang tuh kan banyak orang waktu dia hidup dia nggak pernah berinfak, disayang banget sama hartanya. Ini buat ini buat dia, nih buat dia, buat istrinya, buat anaknya, buat keluarganya. Pas banget dia mati, keluarganya kagak ingat, bininya kagak ingat sama dia. Ya, nah rugi akhirnya. Tuh makanya kata Allah hati-hati. Ya jadi kita ya dijadikan sebagai hamba Allah yang terbaik kalau kita masih mau berinfak dengan apa yang kita cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan segala apa yang kamu infakkan apapun bentuknya, sedikit atau banyak, fa innallaha bihi alim, itu Allah Maha mengetahui. Ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92. Wal ayatu fi fadlil infaqi fit taati kasiratun ma'lumatun, dan bermula ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak dalam rangka taat kepada Allah banyak dan sudah diketahui. Jadi bukan satu ayat ya terkait tentang ya bagaimana keutamaan berinfak dalam taat kepada Allah. Itu ayatnya bukan satu tapi banyak, dan ini udah masyhur, udah familiar banget. Ya kita Bapak Ibu Saudara sudah pada tahu semuanya. Itu kata pengarang kitab seperti itu. Lanjut ya, wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa pisnataini, tidak boleh hasud, tidak boleh dengki kecuali pada dua macam. Kita ngiri nggak boleh, hasud nggak boleh, kecuali ngiri yang dibolehkan sama Nabi cuma dua. Nah ini dua ini boleh kita ngiriin supaya kita kepengen juga, pengen seperti itu. Ngiri sama yang bentuk dua ini boleh. Yang mana nih Bapak Ibu Saudara? Hasud, ngiri ya nggak boleh, tapi dua macam dibolehkan. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang dikasih harta sama Allah, dikasih kekayaan, pasallatahu ala halakin fil haqi, lalu uangnya, hartanya dihabiskan di dalam jalan yang benar. Nah itu boleh kita ngiri. Jadi orang kaya begitu enak tuh. Ya saya kepengen seperti dia. Kenapa? Sebab dia itu orang kaya, tapi kekayaannya dihabiskan semuanya dalam rangka kebenaran, yaitu menjalankan perintah Allah, sedekahnya rajin, zakatnya rajin, membantu orangnya rajin. Tuh itu tuh boleh kita ngiri. Gua kalau ya punya harta pengen begitu tuh. Nah jangan jadi orang kaya tapi pelit. Nah kalau orang kaya pelit jangan dikepengenin, jangan. Ya sebab nanti jadi penyakit. Ya jadi orang kaya pelit penyakit. Ya ntar yang ada penyakit gula, ada diabetes, ntar ada apa lagi dah macem-macem. Tuh begitu. Makanya jangan. Tapi kalau ada orang kaya tapi suka memberikan bantuan, orang yang di tetangganya tuh terasa, oh dia bener tuh kaya dan saya terasa sering dibantu.
Tuh begitu. Atau ada apa-apa dia suka memberikan bantuannya. Nah itu termasuk orang kaya yang boleh dikepengenin. Boleh. Kata Nabi boleh ente kepengen am yang begitu. Dikasih kekayaan tapi kekayaannya dihabiskan dalam rangka mencari kebenaran. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua boleh juga nih Pak, saudara ibu, kita ngirih, kepengen. Yang kedua apa? Warajulun atahullahu hikmatan, orang yang dikasih ilmu, bahwa yakdi biha wa yu'allimuha, kemudian diamalin ilmunya dan diajarkan kepada orang lain. Tuh kita kepengen juga, saya kepengen tuh seperti dia. Kenapa? Dia dikasih ilmu, kemudian diamalin ilmunya, diajarin juga kepada orang lain. Nah ini ilmu yang manfaat begitu. Ya ilmu yang manfaat, ilmu yang dia bisa amalin untuk dirinya dan dia bisa ajarkan buat orang lain. Tuh jadi ada dua tuh, cuma dua doang yang boleh kita kepengenin. Yang satu orang kaya yang memang hasilnya dari jalan yang baik, dikeluarkannya juga untuk yang baik-baik. Ya, yang kedua orang yang dikasih ilmu kemudian diamalin lalu diajarkan kepada orang lain. Nah, wah ini muttafaqun alaih. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qad taqaddama syarhuhu qariban, dan sungguh ya telah dijelaskan ya itu baru saja ya. Jadi sebelumnya ini sebenarnya hadis sudah dijelaskan. Makanya kata pengarang kitab Imam Nawawi wa qad taqaddama syarhuhu qariban. Jadi baru aja ini hadis ya diterangkan, dijelaskan. Wa ibn Umar, kemudian ada hadis Imam ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada, tidak ada kedengkian ila fisnatain, kecuali dua macam. Nih sama yang tadi, hampir sama hadisnya. Ya jadi tidak boleh ngiri, tidak boleh hasud kecuali pada dua persoalan. Kalau dua persoalan boleh kita pengenin. Orang punya kita kepengen, boleh. Satu, rajulun atahullahul Quran. Satu orang yang diberikan sama Allah Al-Quran. Ya artinya Al-Quran tuh dia mampu membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, bisa baca Quran, tapi bahwa yakumu bihi ana al-laili wa ana nahar, dan dia bisa amalin waktu-waktunya di malam dan di siang hari. Malam hari baca Quran, siang hari baca Quran, diamalin banget. Nah itu. Yang kedua, warajulun atahullahu malan fa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, orang yang dikasih harta sama Allah, kemudian harta itu diinfakkannya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Nah, jadi hampir sama sama hadis yang tadi yang udah dijelaskan. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-ana itu artinya as-saat, ya waktu-waktu, waktu malam, waktu siang. Dia enggak lepas daripada amalan-amalan baca Quran di waktu malam, di waktu siang. Ya kalau dia punya harta, ya dia nggak pernah habiskan waktunya untuk berinfak baik di waktu malam maupun di waktu siang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang fakir dari muhajirin itu datang ke Rasulullah. Ini ceritanya orang-orang miskin ya, dari ya sahabat muhajirin datang tuh kepada Rasulullah. Kalau sahabat Ansor biasanya rata-rata orang kaya. Abdurrahman bin Auf kan orang Ansor, tuh orang kaya nih. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Ada yang orang ya pengen kaya tapi Abdurrahman bin Auf pengen miskin. Udah bosan jadi orang kaya dia. Ya, jadi pengen miskin. Suatu saat ya kormanya dijualin semuanya, udah dikasih-kasihin di pedagang korma. Dah biar saya mau miskin aja. Tiba-tiba ya ada orang ya enggak laku-laku jual korma busuk. Dia pengen beli juga korma busuk. Biarin biar gua rugi.
ya biar gue miskin. Dibeli tuh korma busuk Bapak Saudara. Dibeli korma busuk sama Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Di daerah Irak terjadi wabah penyakit. Wabah penyakit itu nggak ada obatnya kecuali korma busuk. Ya, kecuali korma busuk. Akhirnya dari Irak datang ke Madinah. Ya, itu saudagar kaya dari Irak. Ya, ke Madinah nyari korma busuk. Nggak ada kecuali yang punya Abdurrahman bin Auf. Dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, berlipat-lipat ganda. Kata Abdurrahman bin Auf, pengen miskin jadi makin kaya. Nah, begitu. Ya, tuh begitu Bapak Saudara. Masya Allah. Tapi kalau orang-orang muhajirin rata-rata orang miskin. Jadi kan sahabat Nabi itu Pak, ada dua Pak. Ada dari muhajirin, ada dari ansor. Itu. Kalau muhajirin tuh orang Mekah pindah ke Madinah, namanya muhajirin. Kalau sahabat ansor itu pribumi orang Madinah. Ya, dan rata-rata pedagang. Makanya kalau jadi orang kaya jadi pedagang. Tanya tuh saudara-saudara kita, banyak kan orang kaya pedagang dia. Ya, begitu. Kalau bukan pedagang jarang yang kaya. Kalau jadi PNS ya kaya, selidiki, boleh korupsi bukan? Nah, begitu. Lah PNS kan gajinya ketahuan. Nah, begitu. Tapi kalau pedagang bisa aja satu hari punya kekayaan yang besar karena dia dagang untungnya berlipat-lipat, bisa. Tuh begitu. Makanya Bapak yang udah merasakan dagang, iya Ustadz bener. Saya waktu dagang lagi enak banget seharian, untung saya gede bener, begitu. Ya. Tapi kalau jadi yang lain-lain udah ketahuan, takarannya udah ketahuan gajinya. Nah, seperti itu. Makanya sering saya sampaikan dulu. Ya, saya ya dikasih tahu sama orang tua saya, ente kalau mau ngajar jangan ngarepin kaya. Tuh, saya dibilang begitu sama orang tua saya. Jangan kaya. Kalau pengen kaya, dagang. Kalau jadi guru mah jangan ngarepin kaya. Nah, begitu. Makanya saya kagak ngarepin kaya. Ya emang udah dipesen. Nah, begitu. Ya, jadi yang penting dapat berkah aja. Nah, begitu. Berkah. Yang penting berkah. Ya, begitu. Sebab kalau pengen kaya seperti Abdurrahman bin Auf, dagang. Nah, dagang kan macam-macam bisnis ya. Ya, bisnis apa aja. Ya, itu Bapak yang lebih tahu urusan masalah berbisnis. Nah, seperti itu. Jadi Abdurrahman bin Auf Bapak Saudara itu pengen jadi orang miskin, tapi malah jadi kaya juga. Beli korma busuk tujuannya supaya nggak ada yang beli, kan biar dirugi. Beli korma busuk, ternyata ada yang beli, harganya berlipat-lipat ganda. Kenapa? Ya, karena ada yang namanya apa? Yang namanya wabah penyakit. Begitu. Makanya sekarang ya ada yang jadikan bisnis COVID-19, ada yang kaya mendadak gara-gara COVID. Ya. Nah, begitu. Benar nggak? Iya. Tapi ada yang miskin, ada yang kaya Pak di musim-musim COVID udah 2 tahun, hartanya berlimpah-limpah. Makanya dia pengennya COVID terus. Ya, udah rapi, ramein lagi. Nah, begitu. Bener nggak? Iya, betul aja ya. Nah, seperti itu. Karena memang dia merasa banyak untungnya, berarti dibisniskan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Jadi ini ada orang-orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka bilang, zahaba ahlud dusur bidarajatil ula wan na'imil mukim. Ya, jadi banyak orang-orang yang kaya itu dapat derajat yang tinggi, dapat nikmat yang banyak. Ceritanya orang miskin curhat sama Nabi. Jadi orang kaya enak katanya. Emang apa? Ya, dia derajatnya lebih tinggi. Faqala, maka Nabi bilang, wa mazaka, kenapa bisa begitu? Nabi itu tanya. Ya, faqala, ini orang-orang miskin curhat, berkata, bilangnya begini, yusalluna, mereka orang kaya sholat, kama nusoli, seperti kami juga sholat orang miskin. Kami orang miskin sholat, orang kaya sholat juga. Wa yasumuna kama nasumu, mereka orang kaya ya puasa, kami pun orang miskin puasa. Wa yatasaddaquna, mereka orang kaya bersedekah, tapi wala natasaddaqu, namun kami orang miskin kagak bisa bersedekah.
Tuh begitu dicerita. Namanya curhat ya. Ini orang miskin lagi curhat. Enak tuh orang kaya katanya. Ya, mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka sodako, nah kami kagak sodako. Emang apa? Kami nggak punya duit. Kalau orang kaya punya duit. Nah itu kata orang-orang miskin. Wa ya'tikuna, mereka bisa memerdekakan budak. Wala na'tiku, namun kami tidak bisa memerdekakan budak karena nggak punya uang. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, Nabi memberikan satu hiburan buat mereka. Nabi bilang begini, afala u'allimukum syai'an, inginkah saya ajarkan kepada kamu tentang sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum, ya, amalan yang kamu bisa menyusul mereka dan insya Allah kamu lebih dulu daripada mereka. Tuh ada amalan. Orang-orang miskin tenang aja, kalau kamu amalin kamu bisa menyusul ya kebaikan-kebaikan daripada mereka. Tuh wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada satupun yang lebih mulia kebanding daripada kamu, illa man sona'a misla ma sona'tum, kecuali kalau memang mereka itu melakukan amalan seperti kamu. Nah beda lagi. Jadi kalau seandainya kamu lakukan, insya Allah nih kamu bisa melebihi daripada mereka. Kecuali kalau mereka melakukan juga, nah tetap kamu kalah. Nah seperti itu. Kalau lalu orang-orang miskin menjawab, Bapak Saudara, dibilang bala, iya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, kata Nabi begini, tusabbihuna, silakan kamu bertasbih, wa tukabbiruna, kamu bertakbir, wa tahmaduna, kamu bertahmid, dubura kulla salatin, setiap habis salat, salasan wa salasina maratan, sebanyak 33 kali. Itu amalan yang terbaik. Orang-orang miskin tenang aja, kamu bisa mendapatkan ganjaran paling yang sangat istimewa. Gampang, gimana? Abis sholat baca tasbih 33 kali, abis sholat baca takbir 33 kali, abis sholat baca ya hamdalah 33 kali. Nah Ustaz, kalau orang kaya begitu juga, ya kalau orang kaya melakukan itu juga namanya udah anugerah dari Allah itu. Nah begitu. Jadi sebenarnya amalan orang miskin itu Bapak Saudara, ya jadi orang miskin nggak usah ya berduka. Ya kita diajarin menabi, udah baca aja tasbih, ya baca aja tahmid, baca aja takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amalan yang terbaik. Ya itu seperti itu. Paraja'a fuqara'ul muhajirin, akhirnya ya orang-orang fakir muhajirin kembali ila Rasulullah SAW. Faqalu, mereka bilang lagi, sami'a ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mislahu. Ngadu lagi orang miskin, ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami orang kaya dengar apa yang kami kerjakan, mereka ngerjain juga. Tuh orang kaya ngerjain juga. Habis sholat baca tasbih 33 kali, baca hamdalah 33 kali, baca takbir 33 kali. Ya berarti sama dong sama saya. Apa jawaban Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki. Nah itu tuh kuncinya. Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Jadi enggak boleh ngiri udah. Jadi itu semuanya anugerah Allah. Nah, kalau anugerah Allah, Allah bisa berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Udah. Jadi kita mau miskin, mau kaya, enggak usah ngiri, itu yang terbaik. Ya, sebab itu semuanya anugerah dari Allah. Kan tadi orang miskin bingung tuh. Ya, tapi kata Nabi udah gampang. Ini aja amalin, ini amalin, ini amalin, kamu akan dapat nilai yang tinggi. Orang kaya ngamalin juga. Lalu kata Rasulullah, itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada hambanya, kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Ya, jadi kembalinya semuanya itu anugerah dari Allah. Kita syukuri aja semuanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa hadza lafzu riwayati Muslimin, dan ini lafaz riwayat Imam Muslim. Kemudian ad-dusur al-amwalul katsirah,
ya dusur itu ada harta yang banyak. Jadi orang kaya yang punya harta banyak. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.